Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit yang semula cerah kini berganti dengan semburat jingga yang indah. Busadewo sore ini akan ke rumah Gara bersama putrinya. Nggak Pak Ramlan saja yang bawa mobil. Nggak usah mah, Gendis aja yang nyetir. Ya sudah, ayo berangkat. Mama sudah kangen Altar. Padahal beberapa hari lalu baru ketemu. Anak itu ngangenin. Di balik kemudinya, Gendis fokus pada jalanan, namun hatinya merutuk. Ia heran mengapa sang mama sayang sekali pada Kanina dan putranya, padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Mungkin Gendis lupa siapa dirinya juga. Saat sampai di depan halaman Gara, Busadewo langsung turun, sedangkan Gendis, ia pura-pura mengambil sesuatu dari tas. Dikasih ini bakalan mampus nggak ya? Batin Gendis menatap sesuatu yang ada dalam tangannya. Altar, seru Busadewo sembari merentangkan tangan ke arah altar. Sudah dekat dari lahir, membuat anak kecil itu pun menyambut kedatangan omanya. Altar berlari kecil menghampiri Busadewo. Tersenyum renyah saat sang nenek mengecupnya dengan gemas di kedua pipinya. Sementara itu di belakang Busadewo nampak Gendis dengan pandangan sinis. Ia selalu muak melihat sikap hangat mamanya pada keluarga Kanina tersebut. Dis, Gara menyapa adik perempuannya itu, dan Gendis hanya tersenyum tipis, lalu masuk mengikuti sang mama. Ia melihat-lihat isi rumah sang kakak, matanya memindai seluruh ruangan, lebih besar dari rumah mereka. Silakan diminum. Kanina keluar sambil membawa makanan dan cemilan untuk tamu yang baru datang tersebut. Kanina nampak aneh, kenapa Gendis ikut. Jarang sekali adik iparnya itu ikut datang. Malah paling setahun sekali, itu pun bila sangat penting sekali. Udah, nggak usah repot-repot, ucap Busadewo. Sini, duduk di sini. Tambah perempuan yang rambutnya dicat warna coklat tua karena untuk menutupi semua uban pada rambutnya. Sedangkan Gendis, matanya melirik kanan dan kiri. Mengapa rumah itu sangat ramai sekali? Lalu, kapan ia punya waktu untuk melancarkan aksinya? Sial, gadis itu terus saja menggerutu dan merutuk dalam hati. Rumah Kanina kan memang ramai. Sulit sekali ternyata mengambil kesempatan di dalam sana. Beberapa saat kemudian, Busadewo sedang duduk bersama Altar di depan TV. Mereka bermain mobil-mobilan sembari berbincang dengan Bu Lastri. Sedangkan Mbak Roh, wanita itu sedang membuat camilan di dapur dibantu Kanina. Gara sendiri sedang menghadap laptop. Ia lupa mengirim beberapa email untuk laporan proyek yang sedang ia tangani beberapa bulan terakhir. Dan saat itulah di sekitarnya sudah mulai sepi. Gendis mulai ambil ancang-ancang. Gadis itu merogoh saku celana, ingin mengeluarkan serbuk yang ia bawa. Sebuah obat yang bisa membuat kita tenang. Tapi kalau dosis banyak, Gendis tidak tahu akan efek sampingnya seperti apa. Dari dalam rumah, Mbak Roh muncul. Wanita itu datang sambil membawa sepiring camilan, pisang goreng yang masih hangat, terlihat dari asapnya yang masih mengepul. Mari Bu, masih hangat. Mata Mbak Roh menyipit. Ia melihat gelagat aneh dari Gendis. Apalagi dilihatnya Gendis mengaduk salah satu minuman dengan ujung jarinya. Setelah itu meletakkan gelas itu tepat di tempat duduk Kanina yang sebelumnya. Dasar Mbak Roh yang suka curigaan. Tanpa bilang-bilang, begitu meletakkan nampan, ia langsung meraih gelas itu. Gendis nampak panik saat Mbak Roh mengambil gelasnya. Namun ia mencoba bersikap sangat tenang. Mbak Roh menatap tajam ke arah Gendis. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya matanya terus saja mengawasi Gendis, membuat gadis itu salah tingkah. Aduh, bagaimana nanti kalau dia bilang-bilang? Pakai ketahuan bok jamu segala, rutuk Gendis dalam hati. Mbak Roh pindah duduk tepat di sebelah gadis itu. Ia sengaja merengsek Gendis. Itu tadi apa? Bisik Mbak Roh dengan wajah serius. Apa? Maksud Mbak apa? Gendis mulai gugup. Kamu lihat itu. Mbak Roh menoleh meminta Gendis menatap ke arah yang ia lihat. Sial. Batin Gendis saat ikut melihat apa yang ditatap Mbak Roh.
Di ruangan itu ternyata ada CCTV. Mana pernah Gendis mengira rumah sang kakak ada kameranya. Padahal memang sudah lama rumah itu dipasang beberapa kamera pengintai yang tersambung ke gadget Gara. Ini semata-mata karena Gara khawatir. Setelah kunjungan pertama Alung beberapa tahun silam, takut pria itu sewaktu-waktu datang saat ia tidak di rumah. Dan ternyata alat itu kini sangat berguna karena terlihat Gendis sudah mulai mengeluarkan keringat dingin, panik, gelisah, dan cemas. Jangan bilang Mas Gara, Mbak. Katakan, itu tadi apa dulu? Sarang Mbak Roh dengan tatapan mengancam. Hanya vitamin. Gendis berbohong. Kamu pikir Mbak percaya? Sumpah Mbak, Gendis gak bohong. Gadis itu berusaha tenang, padahal jantungnya sudah jedak-jeduk. Ya sudah, Mbak akan kasih gelas ini ke abangmu, biar diperiksa. Set, Gendis langsung memegang erat lengan Mbak Roh. Jangan Mbak, jangan. Gendis mulai gelisah, wajahnya memucat. Tap, tap, tap. Terdengar derap langkah yang mendekat. Busadewo datang, merasa haus dan mau minum. Namun ia aneh melihat Gendis yang memegangi lengan Mbak Roh. Ada apa ini? Tanya sang mama dengan tatapan penuh selidik. Saat Mbak Roh lengah, Gendis dengan sengaja menyinggol gelas tersebut. Biar. Itu Bu, si Gendis. Ucap Mbak Roh saat Busadewo menanyakan apa yang terjadi. Hal itu sontak membuat Gendis semakin panik. Ia menggeleng pelan, menatap penuh harap agar Mbak Roh tidak mengatakan apapun. Gendis kenapa? Makin penasaranlah Busadewo selaku mamanya Gendis. Enggak mah, Gendis gak ngapa-ngapain. Mbak Roh salah paham, Gendis gak ngelakuin apa-apa. Gadis itu mencoba membela diri. Ada apa? Kok ribut-ribut? Gara datang karena mendengar keributan. Ini masa dia memasukkan sesuatu ke dalam minuman Kanina? Tuduh Mbak Ros dengan yakin. Bohong, itu fitnah. Kelit Gendis. Mana mau dia mengaku. Ia sangat takut kalau mama dan abangnya membenci dirinya. Dua orang itu selama ini kan sayang sekali pada dirinya. Ngapain saya bohong? Mata saya nggak minus. Omel Mbak Roh yang sejak lama memang kurang suka pada Gendis. Selain sikap Gendis selama ini yang dingin pada Kanina, ia juga tidak suka Gendis yang sering menggelayut manja pada Gara. Saudara kok segitunya, kan sudah sama-sama dewasa. Jangan main fitnah Mbak. Gendis yang semula gelisah kini balik menantang. Toh air sudah tumpah, tidak ada bukti yang tersisa. Ada apa ini? Kanina datang dari dapur. Ia cukup kaget mengapa semua orang jadi bersih tegang. Sepertinya dia mau macam-macam sama kamu, Nin. Cetus Mbak Roh sambil menatap tajam ke arah Gendis. Mbak, jangan asal bicara. Sentak Gendis kasar. Gendis? Pekik Busadewo. Selama ini putrinya lemah lembut. Mengapa jadi berani membentak orang yang lebih tua? Busadewo seolah tidak percaya. Apa selama ini ia salah mendidik anak gadisnya? Mama lebih percaya Gendis kan? Dia bohong. Keluarga Kanina memang tidak suka Gendis dari awal. Dis, cukup. Bicara apa kamu ini? Gara menarik lengan Gendis, menjauhkan dia dari Mbak Roh. Karena terlihat sekali bahwa Mbak Roh ingin mengunyah adiknya itu hidup-hidup. Mbak Roh emang orangnya suka begitu, mudah tersulut emosi. Kamu yang bohong. Nin, itu kamera masih nyala kan? Tolong diperiksa. Mbak Roh tidak suka menuduh orang. Kalau tidak percaya, lihat saja rekaman tadi. Wong Mbak Roh lihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengaduk-ngaduk gelasnya. Entah apa yang sudah dimasukin ke dalam sana. Astaga, jangan fitnah. Itu semua bohong. Gara, periksa sekarang. Titah Busadewo kemudian dan semua orang menatap ke arahnya. Mama gak percaya sama Gendis. Tatap Gendis dengan nanar. Kamu gak usah takut kalau memang tidak bersalah. Busadewo berusaha kelihatan tenang. Saat Gara mulai menyalakan ponselnya, Gendis semakin pucat. Ia panik. Bagaimana kalau waktu itu memang terekam? Apalagi dilihatnya sang kakak mengerutkan dahi. Apa itu? Katakan, apa yang kamu masukkan ke dalam minuman? Gara terus saja mendesak, tapi Gendis tidak mengaku. Ia hanya menggeleng, terlihat sekali kalau ia sangat ketakutan.
Itu, kamu nggak mau nyelakai anak dan istri Mas Gara kan, Dis? Gara terus saja bertanya. Sedangkan Bu Sadewo, ia memejamkan matanya rapat-rapat. Ia tidak percaya anak yang ia besarkan dengan rasa sayang tega mau mencelakai keluarga kakaknya. Lalu mengapa? Kenapa kamu melakukan ini? Giliran sang mama yang mendesak dan menuntut jawab. Gendis yang kala itu sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya tersenyum getir, kemudian memberikan jawaban yang membuat mama dan abangnya tercengang. Karena dia tidak pantas untuk Mas Gara. Pernyataan Gendis terang saja membuat semua tercengang, terutama Gara. Ia tidak menyangka sama sekali kalau ternyata Gendis masih tidak menyukai wanita pilihannya, yang kini sudah menjadi kakak iparnya. Bahkan sekarang gadis itu malah ingin mencelakai calon anaknya. Jelas Gara syok campur marah. Gendis, sentak Bu Sadewo. Ia juga sangat kecewa dengan putrinya itu. Mengapa ia bisa membesarkan anak seperti Gendis? Mengapa anak yang ia rawat dengan penuh kasih tumbuh dengan hati penuh benci? Kamu keterlaluan, Dis. Gara menatap tajam pada Gendis. Sedangkan Gendis bukannya meminta maaf. Gadis itu dengan percaya diri mengangkat wajahnya. Mas Gara baru mengenal Kanina beberapa tahun. Mengapa sekarang sangat berubah? Jangan salahkan Gendis karena sangat benci dengan dia. Ganti Gendis yang melotot tajam ke arah Kanina. Gendis, cukup. Minta maaf pada mereka. Sentak Bu Sadewo, ibu yang tidak pernah bicara keras itu, kini sedikit menaikkan nada bicaranya. Gak sudi. Plak. Mah. Bibir Gendis bergetar sembari memegangi pipi yang terasa panas. Ia tidak menyangka sang mama menampar dirinya. Dan ini adalah pertama kalinya sang mama melukai fisik Gendis. Tidak hanya fisik sih, karena ditampar di tempat banyak orang. Ia tambah sakit hati. Kecewa, Gendis lari keluar dari kediaman sang kakak. Saat Gara akan mengejar, sang mama menghalangi. Jangan kejar, biarkan. Mah. Biarkan dia merenungi kesalahannya. Semua orang di dalam sana langsung terdiam. Kanina merasa tidak enak sendiri. Ia merasa semua ini bersumber darinya. Dan mulai dari situlah, Gendis tidak pernah pulang ke rumah. Sampai dengan 3 tahun kemudian.